Halo friends, kembali lagi bersama saya Yudi Puspayoga dan pada kesempatan kini kita akan membuat santai market breakdown bersama teman-teman yang sudah ada di live ini. Dan kebetulan juga minggu depan ini akan ada beberapa watchlist yang kita bawakan yang memiliki potensi yang cukup besar. So, kita akan langsung masuk ke dalam chart. Nah, pertama-tama kita akan forecast untuk DXY atau indeks dolar. Nah, di sini kita bisa melihat ada DXY yang di dalam time frame daily itu benar-benar strong banget downtrend. Dan kalau kita lihat di time frame weekly, nah di sini ada support terdekat dari DXY dan kemungkinan besar tujuan dari DXY ini akan mencari area support. Nah, dan di sini kita akan mencoba memforecast lawan dari DXY yang mungkin berkelanjutan memiliki peluang bullish. Nah, jadi dari forecast DXY ini dengan sangat simpel kita bisa melihat di sini ada high yang sebelumnya itu tanggal 5 April dan dia tertahan di area ini. Which is area ini adalah area yang lumayan strong. Kalau kita lihat dari histori sebelumnya, garis kuning ini lumayan banyak ada pantulan. Berarti ini bisa dikatakan sebuah resisten yang cukup keras. Nah, di sini ada support yang belum pernah disentuh dari 2018 oleh DXY dan mungkin 2021 ini adalah tujuan dari DXY ini ke area support. Dan kalau kita melihat dari time frame 4 jam juga di sini clear banget. DXY baru breakout dari lower low dan mungkin dia akan membentuk sebuah flag dulu baru dia akan melanjutkan penurunannya. Nah, di sini juga kita bisa melihat ada sebuah support juga. Dan mungkin DXY ini bisa aja turun ke area support 89640 dulu untuk dia membentuk sebuah flag. Baru dia melanjutkan penurunannya ke area support weekly. Oke, jelasnya DXY ini masih di dalam trend bearish dan kita akan forecast ke next pair yaitu ada New Zealand JPY. Nah, New Zealand JPY ini dia sudah berada di area resisten. Coba kita breakdown dari time frame monthly. Nah, dari time frame monthly ini si New Zealand JPY sudah berada di area resisten dan kalau kita zoom in di sini candlenya itu udah mulai ada sebuah rejection. Dan kalau menurut stokastik sudah masuk di area 98 which is itu adalah overbought. Oke, kita gambar resisten di sini di garis oranye karena ada 3 kali rejection di sana. Dan kalau kita breakdown ke time frame weekly. Nah, di sini dia sudah memasuki area resisten dari histori sebelumnya. Dan kalau kita lihat di sini karakteristik dari New Zealand ini juga lumayan clear. Impulse, correction, di sini continuation. Dan dalam continuation ini dia agak tersendat-sendat. Nah, mungkin di time frame weekly ini nggak terlalu kelihatan. Di sini kita gambar lagi satu area resisten. Oke, jadi di sini sudah ada area resisten 1 dan resisten 2. Kita breakdown lagi ke time frame daily. Nah, kalau dari time frame daily ini terlihat masih dalam uptrend. Masih di dalam uptrend yang dimana ini ada satu garis trend line dan di sini juga kita bisa pasangin garis trend line.
Nah, jadi udah ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Dan di sini juga potensi dari New Zealand JPY bisa menjadi triple top. Coba kita breakdown lagi ke time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam di sini ada sebuah indikasi bahwa New Zealand JPY ini akan membentuk sebuah channel. Nah, di sini kita bisa melihat dia masih tertahan di area resisten, dan di sini ada trend line yang lagi dikit aja udah mau dihit oleh di New Zealand JPY. Nah, dari sini kalau kita lihat dari candlestick, dia masih lumayan strong bullishnya. Berarti kita breakdown lagi ke time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam inilah kita bisa melihat ada impulse correction yang rapi. Dari sini start, impulse, correction, continuation, correction besar, continuation. Di sini bisa menjadi potensi dia pullback, lalu melanjutkan kenaikannya ke area resisten. Nah, menurut dari time frame 1 jam, coba kita remove. Di sini ada sebuah area support atau resisten yang sudah berubah jadi support. Dan kalau kita zoom in di sini closing candle-nya dia masuk lagi ke dalam. Nah, di sini ada support terdekat juga. Dan simpelnya di sini juga kita bisa pasangin area retracement. Dan seumpama bahwa New Zealand JPY ini masuk ke dalam dan dia reject ke area 618, maka kemungkinan besar dia akan melanjutkan tren ini ke area resisten trend line. Dan misalkan dia tidak respect terhadap resisten yang oranye yang di angka 79033 ini, maka dia akan menembus. Tapi jika dia respect di sini, maka dia ini bisa menjadi perubahan arah dari New Zealand JPY. Ini dia bisa menjadi break and retest mungkin di sini nanti bisa jadi break and retest. Lalu dia melanjutkan penurunan, atau bisa jadi ini menjadi higher low. Jadi kita ada dua option. Yang pertama, kalau dia membentuk higher low, maka di sini kita bisa ambil posisi buy, atau kalau kita mau lebih pasti, better kita nungguin dia di area trend line untuk ngambil one way sell. Untuk New Zealand JPY udah clear ya? Clear coach, clear. Yang request si apa tadi? Andre Cahya. Clear kah? Oke, clear. Lalu kita masuk ke KJPY. Dari daily time frame juga kita bisa lihat. Nah, di sini seperti forecast yang sudah saya sempat share bahwa KJPY ini masih kuat untuk naik. Jadi kita bisa nunggu dari time frame daily. Di sini kita bisa melihat ada candle strong bullish. Nah, di sini dia berkemungkinan menjadi ABW dan tujuannya itu ada di area trendline, dan juga di area trendline ini ada sebuah resistance weekly. Nah, di area trendline ini ada satu resistance di weekly. Jadi mungkin kesimpulannya untuk si KJPY, seandainya dia besok melakukan kenaikan secara korektif, itu kita bisa pantau. Berarti ini ada potensi dia untuk reversal. Karena didukung juga oleh time frame weekly yang sudah sampai di area resisten dan belum memiliki higher low. Nah, di sini kita bisa lihat dia rapi banget. Di time frame weekly dia breakout, lalu mencoba untuk retest, gagal, lanjut naik, dan mungkin ini adalah tujuannya. Jadi dari tujuan tersebut kita bisa mencari peluang reverse atau pembentukan higher low. Nah, kalau dari 1 jam,
Nah, dari time frame 1 jam, di sini kita punya satu indikasi juga menjadi trendline pattern mungkin. Misalkan di sini dia menjadi trendline pattern, berarti kita bisa menunggu si Canada JPY ini hit di 3 touch. Jadi di sini dia bisa mungkin turun dulu baru naik, baru turun lagi. Karena kalau kita lihat juga di sini ada impulse correction. Di sini ada impulse, di sini mungkin ada correction. Tapi kita belum dapat confirm. Nah, di sini ada impulse dan di sini ada correction. Cuman ini belum terkonfirm. Jadi kita bisa nungguin kalau misalkan dia breakout di area support, berarti kita akan menunggu pullback. Nah, jadi buat teman-teman mungkin bisa fokus di time frame yang agak besar di 4 jam. Nah, kalau di 4 jam ini juga ada satu bearish engulfing mungkin. Kalau misalkan dia naik berarti kita akan mencari confirm sell sama-sama. Tapi misalkan dia di sini kan ada area. Misalkan dia sudah break dari area ini dan langsung ngeflag atau pullback, baru kita ngambil sell di area ini biar kita dapat confirm. Berarti ini akan menjadi false break dari Canadian, karena tipikal dari Canadian ini memang false break. Jadi misalkan di sini dia masuk lagi ke dalam dan membuat flag, maka kita akan mengambil sell di sini. Ini untuk Kanada JPY. Lalu next pair itu ada gold. Oke, gold di sini terlihat di time frame weekly ya. Dari forecast kita sebelumnya juga udah running. Nah, di sini kalau kita lihat versi weekly, si gold ini udah memasuki ke area trendline. Jadi area trendline itu ada di angka 1758. 1758 juga ada sebuah area resisten di sini. Ini bisa kemungkinan menjadi titik tujuan paling dekat untuk gold untuk minggu depan. Karena kita bisa melihat di sini confirm bullish ini bagus banget. Dan kita juga bisa lihat di sini dia sudah ngebreak area resisten sebelumnya yang sudah menjadi support. Oke, kita coba breakdown lagi ke daily. Nah, di sini daily time frame, kalau kita lihat ada shadow. Shadow ini pas di body candle dari resisten yang ini. Dan kalau kita tarik garis juga di sini, ini bisa menjadi ABW dari time frame 4 jam. Oke, coba kita masuk ke 4 jam. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa gold ini tertahan di area trendline dan ini sudah tertouch versi 4 jam, dan ini ada area yang sudah di break kemarin. Ini menurut 4 jam. Kalau 1 jam, nah di sini ada correction. Di sini ada correction. Dan di sini kita akan mencari confirm. Apakah itu akan menjadi confirm correction untuk bearish atau malah dia melanjutkan kenaikannya. Oke, kalau kita breakdown lagi ke time frame 15 menit. Nah, di sini terlihat di area Fibo 618.
dia masih reject di area Fibo 618. Oke, di sini kita bisa melihat ada sebuah base dan di sini shadow ini terreject di area Fibo 618. Kesimpulannya simple banget. Jadi kalau misalkan gold ini break base-nya dia, misalkan dia naik. Nah, di sini kita coba cari confirm lagi. Nah, misalkan dia stuck di sini. Oke, kita delete dulu. Misalkan dia stuck di area ini, maka potensinya dia akan drop. Dan misalkan di base ini dia langsung bearish dan pullback, berarti potensinya dia juga bakalan drop. Kenapa drop? Karena di time frame yang lebih besar itu dia sudah masuki area resisten dan di time frame 4 jam ini dia belum memiliki higher low. Mungkin ini akan menjadi skenario gold ini untuk membentuk flag atau untuk pullback ke area support untuk menjadi higher low. Nah, jadi simpelnya di sini juga kita bisa tarik Fibo. Nah, di area 1816 ini tujuan dari gold paling dekat. 1816 tujuan dari gold paling dekat. Lalu next itu dia bisa aja ke area 1797. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat juga marketnya di hari Senin, responnya bagaimana. Apakah area 1836 ini bisa dijebol atau dia bisa aja membentuk double top. Bentuk double top di sini baru kita cari peluang sell-nya. Karena kalau dari segi 4 jam dia harus membentuk yang namanya higher low. Kalau kita lihat kan dia di sini selalu impulse, correction, continuation. Di sini juga impulse. Di sini juga ada impulse, di sini ada correction, continuation dan dia udah kayak gini. Mungkin ini adalah skenario untuk gold menurut saya. Gimana menurut Coach Wati? Same view coach. Soalnya memang resistennya yang kuat kali tuh. Harusnya sell di atas tuh. 1843. Iya, waktu NFP kita nge-sell di area itu. Iya. Saya dapat buy-nya tipis. Cut and reverse malam tuh. Oke, itu Lanjut coach. 3 watchlist dari saya, dari requestan teman-teman sih. Tepatnya requestan dari si Bro Andre. Mungkin ada yang mau request per lagi? GBP USD coach. GBP USD. Oke, GBP USD seperti yang sudah sempat saya share di grup eksklusif. Ini untuk GBP USD ada sebuah area resisten di sini. Kalau kita lihat area resisten ini lumayan strong. Dan misalkan dia breakout tetapi dia korektif di sini. Dia breakout tapi dia korektif, maka potensinya dia itu ada kemungkinan untuk turun. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat di sini ada trend line. Misalkan dia turun, berarti dia akan mencoba mencari area trend line. Mungkin dari area trend line ini baru dia bullish. Tapi misalkan besok tiba-tiba dia nge-flag gitu ke bawah, baru di sini ada confirm untuk kita entry buy. Karena kalau dari struktur dari candlestick juga, nah di sini lebih ke ini mungkin bisa menjadi candle news. Ini bisa menjadi candle news dan dia masih tertahan di area resisten. Di sini ada support. Berarti simpelnya kalau dia break, di sini kan ada support terdekatnya dia.
Kalau dia break berarti dia bisa aja gini. Ini adalah area trendline. Jadi ini bisa menjadi tujuan dari si GU kalaupun dia bearish. Ini juga jadi dua zona ini akan menjadi tujuan seumpama dia bearish. Tapi kalau misalkan dia break, harusnya sih kalau dia mau naik ini dia harus membentuk flag dulu di time frame 1 jam. Jarang banget ada candle impulse, korektifnya dikit langsung impulse lagi. Itu jarang banget. Apalagi kalau kita lihat history-historinya dia. Sini kita bisa lihat ada impulse, correction, ini continuation. Nah, sedangkan di sini dia belum breakout dari area resistance. Kalau ini kan dia udah breakout, baru dia ngetes lagi, ternyata nggak bisa di break supportnya, baru dia rally lagi naik. Dan di sini ada trendline pattern yang ngebuat dia drop. Nah, di sini juga sama. Misalkan dia ini membentuk trendline pattern, berarti ada kemungkinan untuk dia turun dulu. Tinggal nunggu apakah ini akan menjadi flagnya dia. Berarti di sini ada titik confirm. Selain di sana ada juga di area Fibo yang mungkin besok akan di respect oleh dia. Nah, area Fibo-nya tuh ada di area zona ini. Jadi misalkan kalau nggak di sini, berarti di sini. Kalau ini masih dijebol berarti di sini. Kalau ini masih dijebol juga berarti ganti skenario. Berarti ini emang resisten yang lumayan strong. Dan kalau kita lihat dari daily time frame, nah dari daily time frame juga kita remove. Dari daily time frame juga di sini ada trend line. Dia belum sempat hit trend line udah langsung naik karena double bottom. Nah, ini reasonnya dia breakout ini. Lalu di sini ada base. Di sini ada double bottom. Dia break lalu correction. Apakah dia akan correction lagi sekali untuk melengkapi patternnya dia atau dia langsung bullish? Tapi kalau dari daily candle dia udah bagus. Di sini closingnya bagus. Cuman kalau dari time frame yang lebih kecil kita mesti ngebeli di harga rendah. Jadi kalau langsung ngebuy di hari Senin itu agak riskan sih. Better nunggu flag. Di H1-nya, Kenapa H1-nya? di H1-nya tuh ada di resistennya, sepertinya dia mungkin naik dulu sih mau buat double top. Resisten apanya? Di resisten paling atasnya nih, kalau ditarikan kan dia sebenarnya masih agak belum nyentuh tuh. Maksudnya mungkin dia bakalan naik atau ngebuat, kan naik tuh jadinya false break tuh double top, sama seperti ngebuat friendly pattern dulu kali dia baru turun. Iya, bisa jadi history repeat itself dari sini. Karena kalau kita lihat di sini memang mirip banget. Jadi kita masih butuh confirm juga seperti yang tadi tak jelasin. Oke, mungkin untuk GU jelas ya, bro. Jelas coach, jelas. Thank you. Lagi ada lagi? Kalau nggak ada, coba kita lihat si apa namanya kripto. Kripto untuk watchlist sekarang ini masih ada di area XRP, BTT, dan HOT. Itu banyak kemungkinan yang akan terjadi di sana. Kalau kita lihat simpelnya di sini kan dia ada resisten. Di sini juga ada area demand. Nah, dari waktu itu kan kita sudah sempat membahas XRP
Nah, dari XRP ini juga punya fundamental yang cukup bagus. Kalau kita lihat di sini, nah korektifnya dia di sini mungkin bisa jadi cerminan dari chart sebelumnya ini. Jadi kenaikannya dia korektif ini karena penurunannya dia yang korektif. Jadi masih masuk akal, masih make sense. Dan kalau kita lihat di sini ada area resisten yang cukup strong, yang di respect beberapa kali oleh XRP. Nah, di samping itu juga fundamental dari XRP itu nggak jelek-jelek banget. Volume dan market cap juga nggak jelek-jelek banget. Ranking dari market capnya juga nggak jelek-jelek banget. So di sini simpelnya ada impulse, ada correction. Di sini juga ada impulse, ada correction, ada impulse, ada correction. Dan continuationnya ini kita akan menunggu sentimen dari market. Ya paling nggak dia bakalan masuk lagi ke area resisten. Jadi saya sempat serok juga nih di XRP karena di time frame 1 jam dia kelihatannya bagus banget. Nah, buat teman-teman yang mau nyerok bisa serok on breakout karena saya tipikalnya agresif, ya saya udah serok di bawah. Jadi ada impulse, ada correction, simple banget. Ada impulse, ada correction, tinggal nunggu momen continuation. Nah, apalagi di sini kalau kita lihat ada area-area demand yang membuat dia mantul-mantul terus di area support. Ya paling nggak dia bakalan bullish setinggi ini deh kayaknya. Karena sebelum ini terjadi juga saya udah sempat share di TikTok. Jadi potensinya dia bakalan seperti ini itu ada. Tinggal menunggu para investor yang ngepam aja sekarang. Lalu untuk BTT juga BTT mirip. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada area trendline dari daily. Dari daily di sini ada impulse. Di sini ada correction dan mungkin bisa aja dia continuation. Karena dari trendline di 4 jam yang pertama ini udah dijebol. Trendline yang ini udah di break. Lalu nah, di sini ada shooting star yang ngebuat dia drop. Sekarang kita tinggal nunggu kalau misalkan kita nge-buy di sini. Berarti stop loss-nya ya udah deket aja di bawah trendline. Terus dari 4 jam juga kelihatannya dia respect terhadap trendline. So mungkin ini bisa jadi impulse, correction, continuation. Ya, kurang lebih seperti itu. Stochastic udah oversold. Kalau dari project-project yang dibuat oleh BitTorrent juga masih jelas. Ketimbang Dogecoin kan dia karena satu si Elon Musk yang ngepam. Kalau BitTorrent dia masih punya lah project-project yang kelihatan.
Oke, lalu hot juga bagus. Nah, hot simple, dia tertahan di area demand, dan di sini juga ada area Fibo yang di respect oleh hot. Tinggal nunggu momen tepatnya. Di sini ada trendline di break, ini konsolidasi. Ya mungkin bullishnya sampai di area ini paling deket, karena di area ini di area Fibo extension 168. Ini untuk kripto. Untuk yang lain itu tadi ada siapa yang nanya? Ada yang request kripto nggak tadi? Aman coach, aman. Ini nggak ada Coach. Oh, si Hendra tadi udah out dia. Oke. Jadi mungkin di SMB ini ada GU Gold, New Zealand JPY, Kanada JPY. Kita coba lagi satu, New Zealand Kanada. Nah, New Zealand Kanada di sini dia sudah berada di area support. Ini ada support, di sini ada flag. Dan mungkin ini bisa aja menjadi false break, baru dia naik. Dan false breaknya dia mungkin sampai di area trend line. Baru dia naik. Biasanya yang saya temuin di pair-pair Kanada itu banyak yang kayak gini. Tinggal nunggu momen. Daily juga di sini ada support. Di sini juga ada support. Ya, kurang lebih ini udah masuki area support. Nah, di sini false break. Kalau dari sini masih make sense, break and retest LH. Jadi ada potensi New Zealand Kanada ini turun sampai di area support orange. Bagus nih New Zealand Kanada. Bisa jadi dia masih turun ya, karena di 4 jam potensinya dia nge-flag. Di 1 jam di 1 jam juga, di 1 jam sih ada potensi dia untuk naik sih di sini. Jadi di 1 jam kalau dia respect 618, dia turun baru naik lagi. Mungkin tuh untuk mencari tertouch dari area trendline flag. Kalau dari Fatih gimana, Fat, coach? Kalau saya tadi Coach nge-forecastnya sih dia bakalan naik dulu. Di atas itu baru saya ngambil nanti sell di resistance trend line. Kan itu kan ngebuat higher low dulu mungkin kan akan nge-reject tuh. Nah, habisnya dia ke atas tuh nyentuh resistance trend line-nya sebelum mau turun lagi gitu loh. Ini Bukan situ. Enggak, yang itu. Ya, oh sesuai. Nah, tau kan jadinya false break lagi, Coach. ya, bisa jadi sih. Ya, kita lihat respon market dia besok. Ya, kurang lebih kayak gini untuk si New Zealand Kanada.
Lalu siapa tadi? GBP GPY. Lumayan nih, banyak sama banget. CHF-CPY. Nah, kemarin saya coba forecast dari siapa namanya? Triangle nih. Ternyata dia di sini tertahan di area trendline. Mungkin ini bisa jadi dia bentuk higher low. Kalau kita lihat di sini shadow, ya. Jadi dari GBP GPY kita akan nunggu apakah dia respect trendline baru dia naik, atau dia malah jebol trendline lalu dia membuat lower high. Berarti ini udah nggak valid triangle, kemungkinan dia akan turun lagi. Jadi ini bisa dibuat gini juga untuk possibility. Jadi dia mungkin turun untuk membuat correction besar, ada impulse, ada correction, bisa jadi continuation. Karena kalau dari daily kita lihat ini dia berpotensi jadi HNS. Kita remove dulu. Nah, kalau dari time frame daily dia berpotensi menjadi HNS. Cuman kita masih butuh confirm. Nah, untuk GBP GPY kita lihat respon market besok, apakah triangle-nya dia akan break ke bawah atau dia malah respect sama triangle. Mungkin dia ada menjadi double top, atau bahkan dia itu naik korektif baru drop simple. Jadi market cuman mengulangi apa yang dia perbuat. Kita tinggal nyari confirm. Kalau memang dapat confirm kita entry. Nah, kalau kita ambil paralel, dari paralel kan kita bisa lihat di sini ada trendline resistan yang di break dan dia terus tertahan di sini. Apakah dia akan tertahan lagi di sini? Kita nggak tahu. Kita tinggal tunggu. Kalau dia tertahan lagi di sini, berarti ada potensi dia untuk lanjut bullish. Gitu. Clear? Clear nggak? Clear coach, clear. Oke, last Swiss franc JPY. Swiss franc JPY dari daily time frame sudah menunjukkan stokastik yang overbought dan bearish divergent di sini. Oke, kita bisa lihat dari sini ada bearish divergent versi daily time frame. Dan kalau kita zoom out, tarik sini, udah mau mendekati. Nah, di sini ada potensinya dia jadi rising wedge. Berarti di sini ada area resisten. Kalau kita lihat weekly, ya di sini ada beberapa pantulan juga di area ini. Tinggal nungguin juga di sini. Ini udah dijebol. Nah, garis kuning yang pertama itu udah dijebol. Dan tujuan selanjutnya ada di garis kuning kedua dan di area trendline. Dan kalau menurut 4 jam di sini dia udah bearish divergent dan udah mulai korektif. Di sini dia korektif, naik, ngeflag. Nah, ini bisa jadi tujuan terdekat. Sementara di sini juga bisa aja dia nggak harus nyentuh ke atas, dia jebol langsung. Kita nggak tahu. Coba kita lihat 1 jam. Nah, dari 1 jam yang awalnya berpotensi bearish, ternyata di sini dia malah membentuk inverse head and shoulder.
Lanjut naik, dan di sini ada flag yang dodgeable sama dia. Tinggal menunggu dia pullback atau membuat higher low untuk dia melanjutkan kenaikannya. Oke, area koreksinya dia ada di sini. Gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk Swiss franc JPY. Ini juga bisa menjadi area trendline kalau dia respect di sana. Mungkin tujuan next tuh ada masih jauh lumayan. Tapi kalau dia di sini malah ngebentuk frontline pattern, tuh kita bisa manfaatin. Nah, kita bisa manfaatin. Ini bisa jadi rising wedge. Bisa jadi dia di sini HL dan lanjut naik sampai di area resistance. Karena memang tipikal dari Swiss franc JPY korektif tapi dia ngetrend. Korektif tapi dia trending. Tinggal nunggu. Clear? Clear. Clear lah. Betul sekali. Oke. Jadi mungkin itu aja watchlist dari saya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Ini SMB terpanjang sejarah. Biasanya kita cuma mantau 3 pair, tapi ini banyak banget. Tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman bisa mantau semua, dan kalau ada potensi juga bisa di-share langsung ke grup eksklusif. Dan thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan follow IG dari friendland.co. Join juga di grup Telegram. Thank you for watching. Thank you, Thank Bos. you. Thank you.